Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Shalom. Hari Minggu semalam kita dengar firman tentang apa? Akibat ketaatan ya. Ketika kita taat, kita ada di dalam Yesus. Ketika kita ada di dalam Yesus, maka semuanya menjadi baru. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita sedang bergerak keluar dari yang lama menuju yang baru. Makanya dikatakan, jadi siapa yang dalam Kristus, ya ciptaan yang baru. Kalau tadinya dia masih manusia berdosa, menjadi ciptaan baru, itu artinya dia dilahirkan kembali menjadi anak Allah, anak yang berkenan, yang disucikan, yang dikuduskan. Bahkan ketika anak Tuhan yang sudah lahir baru melakukan firman, ada pergeseran, ada pergerakan. Dia meninggalkan yang lama, lalu menerima yang baru. Ya, makanya terus kita dibaharui hari lepas hari. Itu sebabnya kita harus dengar firman dan melakukannya. Haleluya. Melakukan firman juga adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Memang kalau kita tidak mengasihi Tuhan sementara kita melakukan firman, itu saudaraku hanya beragama. Dan itu sulit. Karena dalam melakukan firman kadang-kadang tidak masuk akal, tidak sesuai kehendak keinginan kita, tidak sesuai pikiran dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan rencana kita, kebanyakan ya. Tetapi itu tidak menjadi paksaan bagi kita untuk mentaati Dia seumur hidup kita. Kalau hal itu terjadi karena kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan secara real bisa dibuktikan dengan melakukan firman-Nya, perintahnya. Haleluya. Mari kita kembali lihat 1 Yohanes 5 ayat 1 dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Jadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari menjadi ciptaan baru. Itu langkah awal menjadi Kristen yang sebenarnya lahir baru ya, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Yesus, yang mengasihi Allah, yang melahirkan ya, yang melahirkan kita dari Allah, mengasihi juga dia yang dilahirkan daripadanya. Inilah tandanya. Apa tandanya? Bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi melakukan perintahnya adalah tanda bukti kita mengasihi. Jadi kekristenan itu bukan mempersulit, bukan memperbudak, bukan memaksa. Haleluya. Kalaupun ada istilah kita hamba Tuhan, hamba itu kan sama dengan budak ya, pembantu. Tetapi dalam hal mentaati, kalau hamba itu kan hidupnya hanya untuk mentaati Tuannya ya kan, menyenangkan Tuannya, melakukan perintah Tuannya, itu dia. Nah, dan dia akan menikmati banyak hal karena mentaati Tuannya. Tapi kalau dia tidak mentaati Tuannya, maka ada masalah. Nah, dalam hal mentaati kita hamba disebut. Tapi sebenarnya status kita adalah anak Allah.
dan kita mengasihi Tuhan, makanya kita melakukan perintah-perintahnya. Haleluya. Jadi kenapa orang Kristen harus melakukan perintah-perintahnya? Ya karena hidupnya mengasihi Tuhan, itu aja alasannya. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kita bukan seperti waktu kita di luar Kristus diperbudak oleh dosa dan hal-hal yang buruk yang dulu kan. Tapi setelah dalam Kristus kita dimerdekakan. Dan kita mengasihi Tuhan, dan kalaupun kita mentaati segala perintah Tuhan, walaupun dalam mentaati itu tidak gampang, ada pengorbanan sampai mati kadang-kadang, tapi semua itu didasari karena mengasihi Tuhan, bukan karena yang lain. Itulah bedanya kekristenan dengan beragama. Haleluya. Haleluya. Makanya kita mengucap syukur dalam ya, tak pernah kita mengeluh tentang Tuhan, karena Tuhan tak pernah salah. Jadi haruskah kita melakukan perintah-perintahnya? Iya. Kenapa? Karena memang saya hidupnya mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita mengasihi Tuhan? Ya kan ada sebabnya kan? Sebabnya kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Dan kasihnya itu luar biasa. Lebih dari nyawa kita. Dan apa buktinya Tuhan mengasihi kita? Apa buktinya? Sama siapa? Apakah saudara sudah mengalaminya, sudah mengerti, sudah mengetahuinya, sudah menikmati akibat daripada bukti kasih Tuhan itu? Maka kalau belum kita mengalami bukti kasih Tuhan itu, kita hanya tahu kasih tapi belum mengalami kasih, belum menerima kasih. Makanya kita tidak mengerti mengasihi. Walaupun dalam bahasa manusia ada kata itu, sayang kasih katanya kan. Tetapi dalam bahasa Alkitab, kasih yang maksudnya dari Tuhan itu melebihi kasih yang dikenal manusia. Kalau dalam bahasa Alkitab, bahasa Yunani, Gerika, kasih itu ada 4 jenis. Indonesia hanya kasih, ya, atau sayang. Ya, dalam bahasa Inggris hanya love. Tapi kalau dalam bahasa asli Alkitab, kasih itu ada 4 jenis. Ada agapau, agape, ada philia, ada storge, ada eros. Ya, kasih yang kita alami karena Tuhan membuktikan kasihnya kepada kita, lalu kita mengalami kasihnya, itu agapau, agape, kasih Allah. Itu sempurna, lebih dalam dari laut, lebih tinggi dari langit, lebih indah dari pelangi. Tak terhingga, tak ada yang bisa mengukurnya. Sempurna. Haleluya. Dan kasihnya Tuhan itu tanpa syarat. Kalau agape, kalau storge, eros, philia pakai syarat. Itu kasih yang pernah diberikan kepada manusia. Jadi manusia juga punya kasih, tapi bukan kasih yang mampu membuat dia mengasihi Tuhan. Ya, hanya mampu mengasihi anaknya, mengasihi suaminya, mengasihi temannya, tapi dalam standar yang sangat kecil. Ya, tapi kalau kasih Tuhan itu tanpa batas, dan sudah dibuktikan sampai demi
mengasihi kita, dia berkorban sampai mati di kayu salib. Haleluya. Haleluya. Nah, ketika kita, saudaraku, mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena percaya kepada Yesus adalah Kristus, Yesus adalah juru selamat, dan kita sadar karena Roh Kudus ketika kita mendengar Injil, membuka hati, kita butuh Yesus, butuh penebusan, dan kita tahu Yesus menebus kita karena kasih-Nya, dan Dia sanggup menyelamatkan kita, tapi tidak dengan mudah, tapi dengan kasih. Dan kasih itu dibuktikan sampai Dia menjadi manusia dan mati menggantikan kita setelah Dia menderita karena akibat dosa kesalahan kita. Nah, ketika Kristus mengampuni, ketika Kristus hadir, ketika Kristus mengubah kita, kita mengalami Kristus dalam hidup kita, itulah lahir dari Allah. Disitulah, waktu itulah kita mengalami realita kasih itu. Jadi Allah yang lebih dahulu mengasihi, bukan kita yang lebih dahulu mengasihi, tapi Allah yang dulu lebih dahulu memilih kita, mengasihi kita, lalu kita mengalaminya, lalu kita memiliki kasih-Nya, dan kasih ini membuat kita mengasihi Tuhan dan sesama. Haleluya. Haleluya. Itu yang disebut pertama kali kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita sangat bahagia. Itulah kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Itu awal. Tapi lebih dalam lagi kita bisa tenggelam dalam kasih itu. Kasih mula-mula itu aja sudah pengalaman yang luar biasa. Dan itu yang mendorong kita ingin mengenal Tuhan, ingin hal-hal rohani. Itu membuat kita, saudaraku, lebih dalam lagi ingin bersama dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita mau melakukan perintahnya. Makanya kekristenan ini bukan agama. Agama apa yang dibawa Yesus sampai ke muka bumi? Ya kan? Agama sudah ada kan sebelumnya kan? Agama orang tua Yesus pun sudah ada itu dulu. Jadi Yesus bukan bawa agama. Dan Yesus bukan pemimpin agama. Yesus yang dibutuhkan semua agama. Karena Yesus adalah Tuhan Allah yang sebenarnya harusnya dikenal semua agama. Tapi pengikut Yesuslah yang mengenalnya. Lalu disebutlah Kristen, lalu dibilang orang lah agama Kristen. Tapi sebenarnya kekristenan itu lebih dari agama. Agama itu kan cara yang hidup manusia untuk mendekati Tuhan. Bisakah manusia dengan cara yang mendekati Tuhan? Gak bisa. Allah yang mendekati kita dengan Dia datang ke dunia. Pemisah antara kita dan Allah adalah dosa kesalahan kita. Lalu Allah mengusahakannya pemisah itu. Ketika kita percaya, kita diampuni, kita diselamatkan, dan dijadikan anak Allah, dan kita mengalami Dia. Mengalami Dia artinya apa? Mengalami kasih-Nya. Berjumpa dengan Dia, mengalami kasih-Nya. Kasih-Nya itu yang luar biasa, melebihi apapun. Dibandingkan dengan yang lain, kata Paulus, seperti sampah. Rela melepas semuanya asal dapat ini. Karena kasih luar biasa. Haleluya. Secara manusia aja kalau kita nggak dikasihi susah ya kan? Tapi kalau kita dikasihi, wah senang kali. Ya, suami mengasihi istrinya, wah senang kali istrinya. Istri mengasihi suaminya, wah senang kali suaminya kan. Orang tua mengasihi anak yang senang, apalagi Tuhan mengasihi. Amin. Sehingga kita nggak mau terpisah dari Tuhan. Apapun alasannya, apapun yang harus saya lakukan, akibatnya saya harus mentaati Tuhan. Yang membuat harus itu saya sendiri, keinginan saya sendiri.
sampai mati pun aku mau, karena kasihnya jauh lebih indah dalam hidup ini. Amin. Untuk apa kita hidup tanpa kasih? Ya, tetapi Tuhan mau dalam hidup sampai mati pun kita tetap dengan Tuhan. Amin. Ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saya kasih saja contoh. Kalaupun seseorang orang tua belum mengalami kasih Tuhan yang luar biasa ini, hanya kasih sebagai seorang tua kepada anak, kan orang tua mau melakukan apapun sama anaknya, iya kan? Coba bayangkan dulu orang-orang di Toba itu, ya kan? Ya, karena anaknya gigih mau sekolah, dan orang tua ini pun pingin dia harus menjadi orang berguna yang harga. Waduh, berjuang, ya kan? Ya, pagi sore terus berjuang, kerja di ladang dan sebagainya. Ya, kumpul uang untuk sekolahkan anaknya, untuk pokoknya dia nggak mau anaknya ketinggalan lah. Dia merasa susah kalau lihatnya anaknya ketinggalan dengan temannya, nggak punya sepatu, nggak punya baju, nggak bisa mengikuti teman-temannya. Dia mengharap anaknya ini jangan minder karena ini harus, sehingga ada nyanyi marahui hoya utudur tutaruan. Ini hanya kasih manusia terhadap anaknya. Ya, begitu saudaraku. Gak ada hitung-hitungan itu. Iya kan? Gak ada hitung-hitungan. Ya, sampai lebih bagus beli baju anaknya dulu daripada bajunya. Sampai gitu-gituan saudaraku. Kerja terus. Penting anak kau ini bisa maju. Wah, kalau istilahnya mengalang gabas pitaho asal mahasi anak kau. Oh, begitu hebat kali kan? Nah, ya. Lalu anak ini menyadari bagaimana kasih orang tua, ya kan? Maka dia jadi tekun belajar, tekun berjuang. Lalu setelah dia berhasil, apakah orang tua minta-minta? Tidak. Tapi orang tua, anak yang sudah mengerti ini akan melakukan apa? Apa saja. Haleluya. Haleluya. Nah, itu betul-betul kasih yang murni seorang orang tua kepada anak, kan gitu. Apalagi Tuhan terhadap kita. Bayangkan, manusia yang terbatas, yang tidak sempurna, berdosa aja begitu. Kasih yang sudah pernah dalam dirinya, yang namanya kasih storge, luar biasa. Ada lagi saudaraku, kasih seorang suami terhadap istrinya, kan? Wah, atau istri terhadap suaminya, luar biasa kan? Sampai nggak ada hitung-hitungan. Nah, saudara bisa bayangkan, kasih manusia aja udah hebat, apalagi kasih Allah. Ya, saya pikir orang tua terhadap anak contoh lah. Tak ada hitung-hitungan ini. Capek aku, biar kamu situ, tak makan kau, tak makan, capek aku. Mana ada gitu? Ya kan? Ya kalau baru nikah sih nggak sampai ke situ pikirannya. Tapi kalau sudah kayak umur 40 ke atas 50 menikah, wah, sudah tua mikirnya anak doang. Ya kan? Ya makanya yang paling susahnya nanti di masa tua anaknya nggak jadi, itu aja yang susah orang tua. Tapi kalau masih anak satu umur 5 tahun masih agak ini kan. Kalau udah makin lama pikirannya hanya kayak anak doang. Berjuang terus. Dan itu nggak hitung-hitungan itu. Ya, aku bayangkan saudara orang yang di Tuba sana kan, pagi-pagi udah berangkat, disiplin kali itu orang itu. Kenapa? Kalau nggak bisa nanti makan sekolah anaknya. Kena matahari, saking panasnya dibuka bajunya saudara kerja di ladang itu.
kayak hitam dia, kayak gosong. Gak ada itu Tuhan. Kalau kita masih pakai kipas, pakai AC kita kan. Ya. Dia mana ada itu? Saking panasnya, gak peduli dia, buka baju, kerja dia kan. Wah, betul-betul dia. Ya, jadi itulah kasih yang dimiliki manusia seorang tua kepada apalagi kasih Bapa di surga sama kita. Saya pikir kebalikannya, kalau si anak ini nanti mengerti apa itu kasih orang tua, wah, segala sesuatu dilakukannya tidak terpaksa dan tidak hitung-hitungan. Iya kan? Haleluya. Makanya banyak orang menyesal kalau setelah dewasa dia nggak pernah berbakti kepada orang tuanya, menyesal dia. Apalagi cepat pula orang tuanya mati kan, dia belum berbuat bakti kan. Aduh. Padahal nggak ada yang memaksa itu kan. Mana ada itu anakku, kalau kau nanti sudah punya gaji kerja, kau harus beli ini, mana ada itu dibilang gitu. Ya kan? Tapi kalau anak ini mengerti dan mengalami bagaimana realita kasih orang tuanya, nggak ada dibilang-bilangnya itu. Haleluya. Haleluya. Dan lain pula saya lihat ya, makin tua. Kalau masih gadis kan, sama orang tuanya masih ada sedikit jijik-jijik gitu kan. Apalagi masih remaja kan. Cucikan dulu kain itu, kain orang tuanya merebutkan, jijik katanya kan. Tapi coba sudah dewasa, sudah mengerti, mana ada jijik, walaupun bau orang tuanya peluknya ada itu. Kenapa? Bisa nggak saudara pikirin? Iya, kayaknya orang tuanya itu kurus, keriput, jelek, hitam, nggak kelihatan sama dia, kan nggak kelihatan kan? Tapi kalau dia masih remaja, apalagi lagi ada kenalan dengan cowok kan, bapak ini kesan ke Brondo, jangan dilihat orang nanti katanya. Karena apa? Penampilan bapakku ini nggak keren kayak bapak orang lain. Tapi coba kita sudah dewasa, mana ada gitu-gitu kan? Malah kita antar, inilah bapak yang ku kasih diciuminya, padahal nggak gosok gigi 3 hari. Ya kan? Kenapa mau? Apalagi boru gitu kan? Kenapa mau? Sampai maaf cakap saudaraku, saking kasihnya diurus, saking kasihnya sama orang tua. Udah tuanya udah tua kali orang tua, sampai diurus saudara. Kotoran apa semua diurus kan? Gak ada jijiknya. Kalau masih remaja sih, tapi kalau sudah tua kayak inilah misalnya sama orang tua kalau masih hidup, mana ada jijiknya itu? Kenapa bisa gitu? Karena kasih. Karena makin mengerti, iya kan? Makin mengerti. Padahal dulunya kayak bapak saya yang jahatan sama aku kan? Dulunya kenapa jahat? Iya, bapakku berpoya-poya, banyak uangnya, semua orang dikasih makan, uangnya banyak. Tapi celana aku sebiji sekolah kan gitu. Minder lawa. Minta bukan soal pakaian sekarang, otak katanya dimarahi awak kan. Tapi setelah dewasa sudah berkeluarga, saya pun udah punya mulai anak, lihat lain cara pandang saya. Seolah-olah nggak ingat lagi itu semua. Mengasihi. Seolah-olah kita udah masuk tentang, walaupun kasihnya itu sebenarnya ya nggak sesempurna kasih Tuhan lah ya, tapi kayaknya nggak pingin balas dendam lah, dan tidak ada, apalagi Tuhan sudah ajar pula lagi kan, pas sekali lah. Jadi kayak bapak yang terbaik di dunia lah. Itu kalau kita sudah mulai bertumbuh dewasa. Tapi waktu kita masih remaja bisa aja kita lawan kan. Apanya nih? Ya. Rondok kau Pak, jelek kali kau dilihat ke temanku nanti katanya. Dirondokkan mama bapaknya.
Siapanya itu? Adanya opung-opung dari tua sana katanya. Nggak diakuinya kan? Karena dia belum mengerti kan? Nah gitu juga kalau kita udah mengerti yang mengalami kasih Tuhan. Nggak ada hitung-hitungan mentaati Tuhan. Nggak ada kita pilih-pilih. Tuhan aku nggak sanggup. Apa nggak ada itu. Ya kan? Haleluya. Haleluya. Coba bayangkan orang, aku udah pernah soalnya perhatikan. Orang tuanya udah nggak bisa, harus dilayani 100% lah. Ya. Waduh, semualah dilayani kan. Sanggupnya dia makan. Si anak ini di depan orang tuanya yang model begitu kan. Kenapa? Nggak itu lagi dilihatnya. Haleluya. Nah artinya orang ini udah menyadari kasih orang tuh nggak kelihatan sama dia lagi. Kayak mana dulu bandelnya nih orang tua. Kayak saya lah contohnya kan. Masih. Ya. Saya pernah ingat dulu begitu saya pergi ke rumah orang tua, saya udah mulai makin dewasa, makin mengerti, dan ternyata belum ada berbakti lah sama orang tua. Memang orang tua pun sebenarnya kalau pakai logika kita belum ada buat apa-apa sama kita kan. Hanya setelah lama, apa tidak apa-apa. Artinya saya ada ini kan karena dia. Karena Tuhan memakai dia kan. Mana kalau dicekekkan waktu kecil awak kan. Ya. Jadi setelah dewasa semakin mengerti, pernah aku pergi sama orang tua. Kulihat orang itu kotor-kotor. Sebenarnya banyak cucu-cucunya di sini, tapi namanya belum mengerti kasih orang tua kan. Belum mengerti kan. Dibiarin memang gitu. Ya, pergilah saya ke kamarnya. Waduh. Bau, banyak nyamuk, kotor. Lantainya pun agak lembab. Yang bikin saya nangis saudaraku, kulihat tilamnya dan tempat tidurnya udah roboh. Tempat tidur kayu, itulah sejak menikah dia mungkin. Untung kayunya yang bagus, mungkin tak dari mana dulu itu kan. Roboh, nggak ada lagi kakinya, tapi karena ada tilam sama papannya di situ lah kan. Buka lah tilamnya itu udah bau, tilam kapas itu. Nah, karena saya sudah mengerti, padahal sebenarnya ini orang tua kami ada 7. Orang tua ini yang paling jahat sama aku sebenarnya. Tapi karena kasih Tuhan dan karena saya menyadari kasih dia, lupa saya semua. Lalu saya permisi, karena bapak saya kan sombong kali. Jadi kalau nanti nggak merasa direndahkan dia, nanti pasti marah dia. Maka saya atur bahasa yang enak. Saya bilang, Pak, bisa nggak aku bersihkan dan aku ganti tilam orang bapak? Karena kalau aku bilang ganti lah ya, langsung marah dia, karena dia sombong kan. Oh, bisa marah dia nanti, terbalik nanti bahasanya kan. Yang kita udah kenal dia kan. Lalu kita pakai bahasa, bisa nggak Pak, aku perbaiki tempat tidur dan tilam bapak saya ganti? Wah, ada haru uang? Ada. Lalu mama, panggillah cucu-cucunya semua, ya, suruh bersihin, kasih apa itu namanya, mati kuman-kuman itu, buang itu tilamnya sama apa yang udah busuk kok. Ku telepon yang lain, adik-adik abang, supaya mereka juga tahu kan. Yang lain bilang, ya mas, kayak nggak ada, biasa deh itu. Padahal sebenarnya ini kan harus kan. Harus sebenarnya ini kan. Harus keping. Ya. Kalau harus itu jangan bahasa ini itu. Kenapa kalau sakit dia bisa minjem uang? Dia bilang harganya kira-kira sekian. Berapa dari kau? Ya. Tinggal satu orang lah yang agak sayang sama orang tua ini, adik saya. Ya sekian bang. Oke.
ganti bikin kamarnya, bersihkan, lampunya udah redup aja orang tua, redup. Karena kami semua udah pada merantau, cucunya nggak peduli, dan cucunya disekolahin sama punya kan, marah-marah itu semua kan, pasang lampu yang terang sampai itu. Kan logikanya kalau terang kan nyamuk juga nggak berani kan gitu. Iya. Dikit pasang. Kau belilah spray, bukan sebiji, berapa biji, artinya biar bisa tukar kan. Nah, udah pasang situ. Ya. Lalu orang tua tanya, "Ai, gudang 200 mau diberkati Tuhan, Pak." Iya. Cuma karena bapak saya ini orangnya gengsi, nggak mau minta uang. Tapi ya, mama saya lah yang paling mau. Ya. Haleluya. Jangan udah mau mati baru bikin menulangi. Yang sehat lah yang makan jalan semua. Kadang ada nadi Sony. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sudah bayangkan kalau kita bertumbuh dewasa makin mentaati secara rohani. Artinya kita kan semakin mengenal Tuhan. Makin mengenal Tuhan makin mengasihi tentunya. Makin mengenal orang tua kita makin mengasihi. Jadi kalau waktu anak-anak kan belum mengenal orang tuanya sebenarnya. Tahu kenal sedikit lah ya. Remaja masih sedikit, anak muda pun kadang-kadang sedikit. Buktinya masih melawan kan? Kesini kau, banyak peraturannya ini katanya. Dibikin kayak kawannya kan? Benda ini katanya. Bilangnya gitu sama maknya bapak. Tapi kalau sudah tua kayak gitu mana berani kita kan? Iya. Nah, coba kayak Inang berani nggak bilang bapaknya? Benda ini. Usuki udah nokoh belum banget berani kan? Tapi kalau masih anak muda masih apa berani, Iya. karena belum mengenal. Kita pun kalau makin mengenal Tuhan makin taatnya. Gak ada disuruh. Mana pernah disuruh bapak saya, anakku kasihanlah aku nangis dia. Di lampu ini gantikanlah, mana ada yang bilangnya. Tapi itulah respon. Demikian juga Tuhan ketika dilihat nyaman masuk neraka lah ini umatku ini. Aduh, maka apa yang kulakukan? Makanya dia datang menyerahkan diri. Apa sih mau diambilnya dari kita? Hah? Karena ganteng kali kita akan bakalan banyak nanti kita kasih uang sama dia gitu. Coba dulu, mikir dulu kita. Kenapa dia mengasihi saudara yang apalagi model saudara gak bandel, miskin pula, jelek, tak pernah masuk TV, kelakuannya puan beradul, itu apalah Tuhan mati untukmu? Kenapa dia mengasihimu? Apa mau diambilnya? Hah? Nah, makanya kasih Tuhan itu bukan karena ada sesuatu mau diambilnya, memang itulah dia. Nah, seperti itulah orang tua. Haleluya. Haleluya. Baru-baru ini saya damai karena ada suami istri berkelahi. Sampai mau lari istrinya. Akhirnya datang ke rumah. Sederhananya permasalahan suaminya. Memang suaminya pun kurang bertobat kulihat memang. Hanya gara-gara gininya. Ayo dulu kita jual jarah. Istrinya bilang janganlah sekarang. Kapanlah waktu tahun baru, Natalan kumpul orang tua berketemu. Ini si suami sangat sayang kali rupanya sama orang tuanya. Si istri ini mikir yang lain. Sakit hati lah sama istrinya. Gak peduli dia dengan rumah tangganya lagi. Pergi main juri, pergi minum. Hanya gara-gara itu. Jadi akhirnya kita kasih tahu lah, sepakati kamu lah. Artinya gini, dia nggak menghormati pihak keluarga, kira-kira gitu lah intinya. Dan saya bilang kenapa Ina nggak menghormati pihak keluarganya? Sebenarnya bukan nama, memang aku nggak kalah mau seluruh ramah tamah gitu. Iya kau pun telepon orang tua pun nggak pernah, kau nggak mau kau. Ya,
Istrinya bilang, ya memang kau sudah tahu aku, jangankan menelepon orang tua, menelepon orang tua pun aku nggak mau. Aku apa? Artinya dia nggak pala mau ngomong-ngomong apa gitulah, orangnya tegang gitulah, pendiam gitulah. Nah, jadi akhirnya kita cari, nggak juga lah, sama orang tua itu nggak mesti harus perlu baru kita telepon. Kita telepon lah, apalagi udah tua, apa kabar mak? Ah, nggak perlu, dah dong. Nah, Salma sehat, gini gitu aja. Itu orang tua gitu. Oh, bukan karena harus ada kita kasih. Ya, gitu ya. Akhirnya sepakat orang itu. Ya, karena artinya kurang mengasihi mereka ini, makanya terjadi masalah. Nah, kalau kita pun nggak mengasihi Tuhan, masalah kita dengan Tuhan. Bisa kita salahkan Tuhan. Kan banyak orang menyalahkan Tuhan kan? Meninggalkan Tuhan, kayak si apa tuh Yahya Waloni, salahkan Yesus kan? Karena dia belum mengenal Tuhan dia. Apa itu? Katanya kan? Salahinya. Saya sudah murtadkan orang Kristen banyak-banyak katanya. Kan melawan Tuhan dia kan? Ya. Karena dia memang belum mengenal Tuhan. Orang kesalahan kok pengertiannya tentang kitab kan? Jadi artinya gak ada yang mau diambil Tuhan dari kita. Makanya jangan salahkan Tuhan, jangan coba lawan Tuhan. Haleluya. Mau kau akui, mau tidak kau akui, tetap dia Tuhan. Haleluya. Kalau kau nggak mengasihi Tuhan, masalah bagimu. Amin. Orang tua yang masih sekarang hidup, yang namanya 40-50 tahun ke atas, belum sempat mengasihi orang tuanya dengan benar, menyesal dia kan? Menyesal dia. Lainlah kalau waktu kecil orang tua udah meninggal kan. Tapi kalau dia punya waktu berpuluh-puluh tahun, dia nggak sempat melakukannya, tiba-tiba dia sadar ternyata mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua itu perlu, tapi terlambat. Ya kan susah kan? Tadi lihatnya lah gambarnya, nangis dia, apa gunanya lagi? Nah, saudaraku, jadi kenapa Tuhan mengasihi kita? Iya kan? Apa mau diambilnya? Diperintahkannya kita kasih perpuluhan. Kenapa itu? Diperintahkan kita saat teduh, baca Alkitab, hidup suci. Banyaknya peraturan Tuhan ini. Kenapa kita mau lakukan? Kalaupun kita mau lakukan, jawabnya dia mengasihi kita, itu aja. Haleluya. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, semua perintah-perintahnya kita lakukan. Jadi nggak pilih-pilih ya. Bahkan bagi yang mengasihi Tuhan, perintah-perintahnya itu tidak. Jadi jangan bilang, kayak kali ikut Tuhan ini. Cabutlah dulu, aku tahu saya ikut Tuhan dulu lah. Itu berarti Anda belum menyadari, belum mengenal kasih Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bertumbuh makin dewasa, makin mengasihi Tuhan, makin sadar akan Tuhan. Kayak anak yang sudah makin dewasa, semakin sadar tentang kasih orang tua dan mengasihi orang tua. Haleluya. Syukurlah kalau ada orang pemuda sudah bisa mengasihi orang tuanya dengan bagus. Luar biasa itu memang. Tapi alangkah malah petakannya sudah umur 50 tak mengasihi orang tua. Ya. Jadi nggak ada yang mau diambil Tuhan dari kita. Kenapa dia mengasihi? Pokoknya kenapa dia mengasihi? Sampai mati dia loh. Sebelum mati menderita. Apa sih mau diambil sama kita? Kira-kira ada nggak berniat? Kita sekolahin anak kita tinggi-tinggi, kita bikin dia jago, kasih sepatu yang bagus, mahal-mahal. Padahal sepatu kita paling harga 150, kalau sepatunya 350 kita bikin. Ya, wah pokoknya kita bikin anak kita itu senang gitu. Sampai tinggi, wah pokoknya hebat. Ya.
Kira-kira ada nggak berencana nanti kalau anakku ini udah hebat, udah kaya, nanti aku bilang lah bangunlah rumahku. Kan nggak ada itu kan? Ada nggak sini? Aku tak ada berencana gitu. Opung ada itu? Kan nggak ada kan? Suruhlah nanti beli dia mobil apa Fortuner. Kan nggak ada itu kan? Atau gajinya nanti kau mintalah setengah setiap bulan. Nggak ada itu. Enak aja kita keluarin uang kan sekian puluh juta. Sampai ibu di rumah, mama melihat uang itu aja, datang uangnya. Pernah ngangkut kan. Ayo dulu makan, udah gajian kau, ayo dulu kita makan. Makan kau pikirin lagi katanya. Ayo mak. Karena dulu kami agak susah juga waktu menikah, nggak ada honeymoonnya itu. Apa namanya, bulan madunya nggak ada, langsung gunuk di rumah terus kan. Saya mau gambarkan realita supaya kita jangan menganggap mentaati Tuhan ini apanya ini. Haleluya. Ada berkali-kali Tuhan menanya, apakah kau mengasihi aku? Apakah mengasihi? 3 kali sama murid-muridnya kan? Nah, lalu gembalakanlah domba-dombaku. Artinya memang banyak kesulitan nanti dalam menggembalakan jiwa-jiwa. Tapi selalu disadarkan Tuhan, apakah kau mengasihi aku? Makanya kalau belum mengasihi Tuhan, gak usah jadi pemimpin rohani, susah itu. Iya. Susah. Iya kan? Nah. Jadi kalau betul-betul karena mengasihi, kasih Tuhan itu, nggak ada itu mau ngambil imbalan itu. Jadi kalau nggak karena mengasihi Tuhan, tapi kasih manusiawi, ya baru kalau mata buat mah warna kan. Kau kasih aku kasih kau. Roho kestaku, rohanu kestaku. Gitu. Ya adil-adil juga itu. Ya cuma kalau kasih ini bicara udah lain lagi. Haleluya. Nah, jadi kalau ada orang bilang, wah, aku udah bertumbuh rohani kok Pak, udah dewasa aku secara rohani, bukan anak-anak rohani, tapi belum mengasihi Tuhan, belum mentaati Tuhan, itu gak benar. Makin dewasa kita, makin tahu kita mengasihi. Secara manusia makin dewasa anaknya, makin dewasa gurunya, makin tahu dia mengasihi orang tuanya. Tapi waktu kecil, waktu remaja mungkin belum mengerti. Demikian juga kita secara rohani. Makin kita mengenal Tuhan, makanya kita berusaha mengenal Tuhan. Sehingga perintahnya itu nggak berat. Iya. Ada orang tua, sudah orang tua dia memandikan bapaknya, mamanya yang udah tua kali kan. Ya, diceboknya, cucinya pakaiannya, dibedainya. Iya kan? Padahal sebenarnya kalau bukan anak yang mengasihi, pasti jijik itu kan? Kasihnya ke panti asuhan sana, di apa? Panti jompo itu kan? Ya, jadi artinya dengan Tuhan seperti itu kita. Haleluya. Jadi perintah-perintahnya tidak berat. Ya. Kayak mana ini? Kok nggak berat? Ya, karena mengasihi. Ya, pekerjaan orang-orang di Tuba menyekolahkan anaknya sampai ke Jakarta, sampai ke luar negeri, berat itu. Merbawang dia pergi dulu itu kan. Ngeri itu. Sampai dipinjami uang orang kan. Nanti ku cicil lagi dah. Banyak terlambat disonggaki dia kan. Oh, berjuang dia kan. Nggak ada dia mengeluh. Mengeluh dia paling kalau anaknya ini nggak sadar diri kan. Berpoya-poya dia kan. Ama, botoho. Aduh karena dangi botoho dirim katanya kan. Paling itulah. Tapi kalau anaknya
malah pintar pula, semangat belajar. Waduh, nang pola mabiar hoi itu dah kupar dokedi katanya. Bila penting ladang teh dong kau bisa sampai tak naik terjual asal besar. Gak berpikir dia mau beli sepeda motornya lagi. Padahal nggak ada niatnya kan, nanti kalau udah jadi kau anakku ya, kau bangunlah di sana, belilah tanah opung sianu ini, bangunlah rumah. Nggak ada itu. Kalau ada gitu yang udah terlalu egois itu orang tua. Nggak ada itu. Malah kalau udah ini dibikin manyulang udah senang dia. Bikinlah satu daging itu kan, pedas pula itu. Itu pun udah senang dia kan. Tapi saya kira nggak usah lah gitu ya. Harus waktu lagi enak dia kasih aja lah kan. Terus berapa sih? Haleluya. Dengan Tuhan juga begitu. Senang Tuhan. Haleluya. Kalau kita taati dia, senang dia. Bukan karena ada mau diambilnya dari kita. Begitu kita taati dia, kita sehat senang dia. Kita bahagia senang dia. Kita banggakan Yesus sama orang senang dia. Kita terberkati senang dia. Itu aja. Tapi kalau kita nangis dia. Kalau kita sakit nangis dia. Mana ada orang tua apalagi mengasihi anaknya udah demam 3 hari, ketawa dia main Facebook. Biar mana ada itu. Kalau ada ibu-ibu yang udah gila gitu. Nggak ada itu. Kayak undangan tak pikir dia, mang anak kau, semua ditanyain orang. Kayak mana sungguh anaknya. Haleluya. Apalagi Tuhan. Terus bayangkan dulu kau mengasihi anakmu, bagaimana Tuhan mengasihimu. Bayangkan dulu. Jangan saudara pikir kalau saudara susah dia senang, mampus kau kan. Nggak ada gitu. Bukti anaknya yang hilang itu udah ngabisi bikin malu, begitu datang senang kali dia kan, dipestakan gitu. Malah abangnya yang nggak mengenal bapaknya ini marah-marah kan. Udah kali bapakku ini katanya. Udah ada ini udah kurang ajar, ngabisin doang bikin malu, datang dipestakan apa? Katanya nggak mau dia ke pesta itu. Dia nggak mengenal bapaknya. Coba dia mengenal bapaknya, dia pun ikut juga. Waduh adikku udah pulang koya. Artinya gini, Tuhan nggak pernah bahagia kalau dia kau susah. Haleluya. Orang tua aja kan gitu kan. Bandel-bandel anaknya, masih ada sisa kasih orang tua. Ya kan? Bandel kali ini. Semua orang nggak mau menerima dia. Orang tua masih menerima. Karena ada kasih orang tua terhadap anak. Tuhan pun begitu saudara, tak terbatas. Haleluya. Lebih besar kasihnya daripada kesalahan kita. Haleluya. Ini luar biasa. Makanya karena besarnya kasih yang kita alami, walaupun berat dalam mentaati Tuhan, kita mentaati Tuhan. Karena mengasihi anaknya supaya jadi sekolah di Jakarta, berat mengulah kebelian, terus dia maju. Usahakan, pokoknya anakku nanti bulan depan udah kujanjikan bayar SPP, harus berusaha begitu dia. Gak ada mikir dia gimana, istirahat dulu aku. Jom. Dan tidak ada niatnya tadi seperti aku bilang, nanti kalau udah jadi anakku kusuruh dia beli GL Pro atau apalah mobil, gak ada itu. Kalaupun ngomong-ngomong gitu iseng-iseng aja nih. Hanya ngelihat anaknya berhasil, bisa punya rumah bagus, udah senang itu kan? Apalagi Tuhan. Kita aja manusia yang masih memiliki kasih di dalam diri kita sebagai manusia pun melakukan itu. Apalagi lah Tuhan. Makanya tetap katakan Tuhan baik. Amin. Jangan bilang apanya ini Tuhan ini. Pencobaan apa lagi nih Tuhan ini? Kita bilang janganlah, jangan. Dan jangan lawan dan salahkan Tuhan. Tidak pernah salah dia. Dan tidak pernah dia mau ngambil apa-apa dari kita. Ya kan? Maka kalaupun kita udah terberkati, udah hebat kali nanti, tetaplah
mengasihi Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Kadang-kadang ada orang udah makin kaya nggak ingat sama Tuhan lagi. Udah makin ganteng, udah makin hebat, makin terkenal, wah makin nggak kenal Tuhan lagi. Itu kayak pepatah lah itu, lupa sama kulitnya kan. Iya. Haleluya. Jadi kalau sudah begini, ayat 4 bilang semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Maksudnya apa itu? Tak ada itu dunia itu lagi. Ya, orang yang berjuang karena mengasihi anaknya nggak peduli dia yang lain lagi. Iya kan? Mau dibilang orang, "Hai, kurus maho, alang sotik kata boy, oh lo ida sekolah nakku paling gitu ya. Tuh roti badak muasa songona bagat ko, oh lo nggak peduli dia. Bereng joma di sini nih, bereng majo nih. Nggak peduli dia karena dia berjuang untuk anaknya, ya kan? Demikian juga kita, saudaraku, kalau kita udah mengasihi Tuhan, kita nggak peduli dengan dunia lagi. Amin. Nggak tertarik dengan itu lagi. Mau nggak orang tua? Aku pasanglah dulu LED di rumahku 42 inci. Sementara anaknya bilang, "Ma, kami mau nyusun skripsi, kirimkan dulu uang 15 juta. Nantilah skripsi gua mau beli TV aku." Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Nah begitulah kita. Kalau udah mengasihi Tuhan itu, dunia itu nggak penting sama kita. Tuhan inilah yang penting. Makanya kayak orang gila nampaknya orang mengasihi Tuhan. Tapi itulah yang paling normal sebenarnya. Karena dia tahu membuat prioritas kan. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah melakukan perintahnya. Akibat melakukan perintahnya itu yang saya bagikan hari Minggu. Dan kalau kita udah senang, kayak mana Tuhan? Hah? Ketika kita diberkati melimpah-limpah, bagaimana Tuhan? Haleluya. Haleluya. Ketika kita ceritakan Yesus hebat sama orang, kayak mana? Ketika kita nami di rumah sakit, di ruang ICU 3 bulan, Tuhan kayak mana? Jadi jangan bilang kalau kau susah, ini karena Tuhan. Tuhan susah. Jadi jangan bikin susah Tuhan, amin? Bikin Tuhan senang, amin? Maka lakukanlah perintahnya. Berarti kau menunjukkan kasihmu sama Tuhan. Kalau kau lakukan perintahnya, hidupmu terberkati, engkau sehat, engkau bahagia, Tuhan senang. Haleluya. Haleluya. Selamat menikmati.